starting line up dari Persita Tangerang, asuhan pelatih Zainal Abidin. Iya, kita lihat dari formasi yang diturunkan oleh pelatih Zainal Abidin, tampak mereka melepas formasi 4-4-2. Kalau kita lihat sebenarnya secara formasi di sana ada Sunar, Agung, Brum, dan Supriyadi, yang notabene Supriyadi adalah seorang Dia Rafa Bastos dan starting line up Persib Bandung, asuhan pelatih Jaya Hartono. Ya, dengan tidak adanya Maman dan Gabanyas, memang Jaya di sini memaksakan Hilton menjadi playmaker. Kita lihat bagaimana duet Christian dan Bastos di depan ini menjadi sebagai formasi Bandung yang tepat, menjadi seperti 4-3-3, dan ini terasa Ada di Indonesia. Ya, semua kesiapan telah dicek dan inilah dia kick off babak pertama Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung dalam Jarum Indonesia Super League. Lan saja tadi, bola berusaha dikirim oleh Supriyadi, diamankan oleh Gilang Angga Kusuma. Meninggalkan lubang permainan, kembali ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Lalu dia Gilang Angga Kusuma. Kembali tekanan dari Adolfo Sosa, Michel Adolfo Sosa. Dapat diamankan, berusaha dikejar tadi bola. Kita lihat apa yang terjadi, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Julian Hontong. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Bola dikuasai oleh George Nyek Nyobe. Dorong saja George Nyek Nyobe. Elton Moreira, Rafa Bastos. Berikan ke sektor kiri kepada Atep, yang memang terbiasa untuk bermain di sektor sebelah kiri. Setelah dalam pertandingan terakhir dan menghadapi Sriwijaya FC pun dia ditampilkan sebagai penyerang atau juga sayap kiri oleh pelatih Jaya Hartono. Maman, yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Merupakan kakak dari Egy Malyansyah, pemain dari Pelita Jaya. Sebuah tendangan dan sebuah peluang dari Elton Moreira. Sepak pojok tentunya bagi Persib Bandung. ya, kita lihat yang saya katakan tadi bahwa memang naluri Hilton lebih cenderung sebagai striker pembunuh daripada sebagai pengumpan. Bagaimana kalau dia berikan tadi ke rekannya yang sudah berdiri bebas, ceritanya akan lain. Wawan Hendrawan dengan baik menjemput bola tadi dari sepak pojok Persib Bandung. Ladia Fafarianto, pemain juga telah mencetak gol melalui 2 sundulan kepalanya. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Supriyadi, pemain yang menempati posisi back kiri. Berikan bola daerah kepada Michel Adolfo Sosa. Sudah berada dalam posisi offside, Michel Adolfo Sosa pernah memperkuat Deltras Sidoarjo dan juga Pelita Jaya Purwakarta. Kali ini bola dikuasai oleh Atep kepada Haryono. Haryono ke belakang kepada Wildan Syah, seorang pemain debutan yang langsung dipercaya menggantikan peran dari Maman Abdurrahman di jantung pertahanan. Kali ini kepada Gilang Angga Kusuma. Kembali lagi Fafa Aryanto. Langsung saja panjang dia berikan bola tadi kepada Christian Aloko Gonzalez, dan kali ini adalah bola dikuasai oleh Eka Ramdhani. Kerjasama yang cukup baik. Sebuah peluang dan sebuah tendangan dari Christian Aloko Gonzalez masih dapat diamankan oleh Wawan Hendrawan. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Wawan Hendrawan. Namun kita juga patut berikan poin pada feeder tadi dari Bastos kepada Christian Gonzalez. Kita lihat bagaimana di sini miskoordinasi di belakang Persita tampak sekali terlihat. Bagaimana Christian bisa begitu mudah masuk ke dalam kotak penalti Persita Tangerang. Sesuatu yang harus diperhatikan betul oleh pelatih Zainal Abidin. Ya, memang kita lihat bagaimana trupas yang bagus tadi dilakukan oleh Bastos, yang disambut dengan sentuhan pertama dengan tembakan kaki kiri yang juga sangat bagus dilakukan oleh El Loco. Ini memang jadi warning bagi lini belakang Persita agar lebih mewaspadai pergerakan 3 pemain asing di lini depan Persib. Meninggalkan lubang permainan. Kali ini bola masih untuk para pemain Persita Tangerang. Kawas Joni kepada Michel Adolfo Sosa. Ada Haryono, masih Michel Adolfo Sosa. Di belakang dia kembali kepada kapten kesebelasan Maman. Masih Maman, dia berusaha berikan kepada Christian Bekatal. Berhasil direbut kali ini oleh Atep kepada Rafa Bastos. Masih Rafa Bastos kembali berikan umpan daerah kepada Atep. Dan memang terus menjadikan poros serangan bagi Persib Bandung. Kembali Atep kali ini masih dalam kotak penalti. Masih Atep umpan dalam kotak penalti dan sebuah peluang bagi Persib Bandung dari Christian Aloko Gonzalez.
Ya kita lihat bagaimana lagi-lagi ini pertahanan Persita tampaknya agak sedikit kaget dengan serangan bergelombang yang dilakukan oleh anak Persib. Atep begitu mudah masuk dari sekiri. Kembali sebuah tendangan yang sangat keras, masih menyamping sedikit saja dari Rafael Bastos di gawang Wawan Hendrawan. Ya memang kalau kita perhatikan bagaimana Bastos di sini melakukan tembakan yang begitu sulit dijangkau penjaga Wawan, karena kita lihat bagaimana bola lebih dulu menyentuh tanah, dan ini memang sangat sulit diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Kembali Atep kali ini menguasai bola, berikan kepada Haryono, ke belakang kepada George Nyobe. Wildan Syah dorong saja kepada Nova Arianto. Panjang Nova Arianto, berikan bola kali ini. Sudah berada dalam posisi offside. Christian Aloko Gonzalez. Tendangan bebas. Nicholas Joni. Berikan bola kepada Anthony atau juga Bruno Kasmir. Christian Bekatal. Tinggalkan lapangan permainan. Dan paling ke dalam kali ini. Inilah dia Imade Adi. Striker yang juga menjadi andalan. Tentunya dipersiapkan sebagai super sub oleh pelatih Zainal Abidin. Sepak pojok bagi Persita Tangerang. Debut bagi Wildan Syah sebagai starter bagi Persib Bandung. Sepak pojok, Bruno Kasmir pun juga maju memanfaatkan posturnya. Cucu Hidayat kali ini terlalu deras. Sebuah sepak pojok dari Cucu Hidayat menghasilkan lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Nadia Cucu Hidayat. Kembali Nova Arianto. Berikan bola kepada Gilang Anggakusuma. Kembali lagi kali ini Nova Arianto. Bermain dengan tempo yang pelan untuk melakukan ball possession. Sambil sekali-sekali melakukan tusukan. Melihat kelengahan dari barisan pertahanan Persita Tangerang. Ya, kali ini kita lihat Aloko Gonzalez. Kembali Aloko Gonzalez langsung ditutup ruangnya. Ya kembali kita lihat bagaimana Bastos mampu melakukan peran yang biasa diperankan oleh Kabanyas. Berkali-kali dia melakukan passing yang begitu bagus. Dan juga Eloko ini memang berbahaya. Kita lihat bagaimana sentuhan kaki ajaib dari Eloko yang berkali-kali membahayakan gawang Persib. Kembali peluang dan sebuah sundulan yang coba dilakukan oleh Rafa Bastos. Masih belum berhasil. Kali ini kembali melalui Eka Ramdhani. Datang Haryono. Sebuah tendangan mendatar dari Haryono. Masih terlalu lemah dan mudah saja bagi penjaga Wawan Hendrawan. Iya, kita tadi sempat melihat bagaimana flick ataupun juga back heel yang dilakukan oleh Hilton Morera memanfaatkan tendangan sudut. Jika ini terus berlanjut, jika saja pertahanan Persib tidak langsung berbenah, maka saya kira gol akan hanya menunggu waktu. Pelanggaran terhadap Michel Adolfo Souza. Dengan bebas kali ini bagi Persita Tangerang, tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi Persita Tangerang untuk bisa mencuri ataupun juga memberikan tekanan kepada Persib Bandung melalui set piece atau juga bola-bola mati. Supriyadi kali ini dengan kaki kirinya bersiap-siap memberikan sebuah umpan. Dilakukan Supriyadi kali ini, Michel Adolfo Souza yang dituju. Berusaha untuk digapai oleh Cucu Hidayat. Mengagalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lebaran ke dalam. Pelatih Zainal Abidin. Kembali melalui Atep. Hasil direbut oleh Julian Hontong. Masih Julian Hontong berikan bola kepada Christian Bekatal. Christian Bekatal kali ini 3-4 pemain dari Persib Bandung menutup Christian Bekatal. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, pelanggaran ternyata. Ya, kita lihat Hilton Morera dan juga Christian Bekatal. Menjadi adu argumen dari dua pemain ini.
Ya, memang sepertinya Bekata agak marah ya dengan sliding dari belakang dilakukan oleh Hilton. Dan ini memprovokasi ia untuk melakukan barangkali komunikasi verbal yang agak kasar. Sehingga kita lihat tadi sempat terjadi sedikit konflik ataupun kontak body antara kedua pemain. Mudah-mudahan ini tidak membuat seluruh pertandingan menjadi tidak terkontrol, dan disinilah dibutuhkan ketegasan dari seorang wasit untuk bisa mengawal pertandingan agar tetap kondusif. Kita lihat bagaimana. Ya, kita perhatikan bahwa tangan Hilton dan juga kepala dari Bekata ini contoh buruk dari pemain-pemain asing yang begitu mahal dibayar dan hanya untuk memperlihatkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di Liga Super ini. Tendangan bebas. Siap-siap Christian Bekatal bagi Persita Tangerang. Inilah dia. Christian Bekatal membentur pagar dari Persib Bandung. Cucu Hidayat kali ini keras. Masih membentur salah seorang pemain dari Persib Bandung. Hasilkan sepak pojok. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Cucu Hidayat. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana eager atau motivasi yang luar biasa dimiliki oleh Cucu untuk menunjukkan ke publik Bandung bahwa dia memang masih layak diperhitungkan. Bruno Kasmir. Kembali sebuah peluang Nicholas Johnny tadi. Masih datang membantu Maman tadi. Sebuah counter attack. Bola liar kali ini berusaha digapai oleh Rafa Bastos. Berikan saja. Ya, kali ini Rafa Bastos. Tadi Hilton Moreira. Pelanggaran di depan wasit Setiono. Kembali permainan dilanjutkan. Bola kali ini dikuasai oleh Gilang Angga Kusuma. Ke belakang dia. Rafa Bastos. Masih dia kepada Hilton Moreira. Ada Nicholas Johnny. Masih Nicholas Johnny. Michel Adolfo Sousa. Bola efek kali ini berikan maksudnya kepada Christian Bekatal. Terlalu deras. Saya kira memang terlihat bagaimana setiap pergerakan yang dilakukan oleh Adolfo Sousa selalu mendapatkan pengawalan dan juga perhatian dari pemain belakang Persib. Bahkan ketika Adolfo turun ke garis tengah, maka saat itu juga ada pemain yang selalu mengawalnya hingga dia bahkan tidak bisa melakukan balik badan. Ini yang membuat Persib kalau dapat melakukan pressure ke pertahanan Persita, karena penyerang Persita sendiri bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Penyelamatan tadi dari Agung. Bola kini dikuasai oleh Gilang Angga Kusuma. Baca tadi oleh Nicholas Johnny. Rebutan bola. Masih Supriyadi. Wow. Bola kini dikuasai kembali oleh Gilang Angga Kusuma bagi Persib Bandung. Masih Gilang Angga Kusuma. Kerjasama dia. Masih dia tadi kepada Hilton Moreira. Aryono. Kita lihat. Tarik-menarik dia. Masih terjadi perebutan dengan Julian Hontong. Masih Julian Hontong kali ini menguasai bola bagi Persita Tangerang. Michel Adolfo Sousa. Dorong saja dia kepada Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal kali ini sebuah tendangan yang cukup keras. Dan hampir saja sebuah tendangan dari Christian Bekatal di samping kiri gawang Wawan Hendrawan. Ya, kita lihat bagaimana sebuah gerakan individu dan juga keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Christian Bekatal. Sepertinya ia mendapatkan momentum yang sangat baik tadi setelah melakukan konflik dengan Hilton Moreira. Seperti dia terbangkit semangatnya untuk melakukan tusukan-tusukan dan juga tendangan dari jarak jauh. Wawan Hendrawan memotong bola. Diberikan kepada Hilton Moreira. Ya, kemungkinan tadi Bekatal berani melakukan tembakan tadi. Di sini kita lihat bagaimana Hilton nyaris kena muka, kakinya kena muka penjaga gawang. Tapi kita lihat bagaimana Bekatal tadi mengambil keputusan untuk menembak karena dia tahu ini penjaga gawang kedua dari Persib. Sehingga dia ada keyakinan untuk bisa menjebolnya dari jarak jauh. Dova Arianto kali ini menguasai bola. Kembali bermain dari bawah. Berusaha menyusun serangan para pemain dari Persib Bandung. Wildan Syah. Dorong saja kepada George Nyek Nyobe. George Nyek Nyobe. Hilton Moreira. Masih ada Supriyadi. Kali ini Fabastos. Kembali kepada Hilton Moreira. Umpan kepada Eloko Gonzalez tadi. Maman yang menguasai bola bagi Persita Tangerang. Masih Maman.
Ya, kali ini George Signobi. Masih George Signobi. Haryono cukup kosong. Dan sebuah tendangan dari Haryono masih melebar di atas Mistar. Ya, dari beberapa kali serangan yang dilakukan dan juga ditata oleh para pemain Persib, terlihat sekali bahwa di sini Bastos berperan sebagai second striker, ya, bukan playmaker, dalam arti karena pergerakannya dan juga perannya 3/4 lebih ke depan. Lain misalnya kalau Cabanas tampil, Cabanas benar-benar bertindak sebagai playmaker dan juga sebagai feeder, sebagai pengumpan. Ini barangkali strategi harus dilakukan karena Cabanas tidak bisa turun, maka Bastos diperankan agak sedikit lebih ke depan untuk bisa menopang dua striker kembar mereka, yaitu Hilton dan juga Gonzales. Sementara di lini tengah, sepertinya Jaya membiarkan Eka Ramdhani dan juga Haryono untuk bekerja sebagai ball winner ataupun petarung untuk menghadapi Cucu Hidayat dan kawan-kawan. Christian Bekatal kembali kali ini. Supriyadi yang dituju. Direbut tadi oleh Gilang Anggakusuma. Hilton Morera dengan aksinya. Kita lihat kali ini masih Hilton Morera. Pelanggaran terjadi, dia harus dihentikan secara paksa tadi oleh... Ya, kita lihat bagaimana Hilton Morera dengan aksinya. Ya, tampaknya oleh Supriyadi, pemerintah. Yap, dipotong pergerakan dari Hilton Morera oleh Supriyadi yang menempati posisi bek kiri dari Persita Tangerang. Ya memang dari kejadian tadi memang layak kartu kuning untuk Supriyadi, tapi memang wasit mungkin menilai lain di lapangan. Nicholas Joe nih, kembali direbut oleh Atep. Masih Atep, umpan saja Atep. Tidak offside, peluang kali ini Aleko Gonzales terpleset. Menerima umpan dari Hilton Morera. Ya, cukup membingungkan melihat keputusan Hilton. Kita lihat bagaimana dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang, dia seorang striker, tapi dia mengumpan bola itu kembali dan memang membuat peluang emas yang mereka miliki jadi sia-sia. Kali ini peluang dari Julian Hontong. Hasil diamankan oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna. Kita lihat umpan terobosan yang dilakukan oleh Christian Bekatal. Ya, sebuah skema ya, serangan yang sangat baik sebetulnya ya. Namun Hontong kalah cepat ya dengan penjaga gawang Cecep Supriyatna yang sepertinya sudah melihat bahwa bola ini akan diumpan kepada Julian Hontong yang datang dari belakang. Ya, kita lihat bagaimana kaki atau dengkul dari Julian Hontong juga menyentuh muka dan paha dari kiper Cecep. Tapi memang kita lihat bagaimana tadi keberanian seorang penjaga gawang Cecep mengambil bola dari adu cepat dengan kaki Julian Hontong yang merupakan mantan pemain dari Bolmong ini. Ya, sebuah resiko yang memang sangat tidak ringan dari seorang kiper. Bagaimana dalam situasi 50-50 seperti tadi dia harus cepat mengambil keputusan dengan resiko yang sangat berat. Kita mungkin masih mengingat, publik juga masih mengingat bagaimana Peter Cech, Chelsea, gawang Chelsea harus mendapatkan perawatan yang sangat serius dan sampai saat ini pun dia masih menggunakan pelindung kepala. Dan ini ya saya kira salah satu contoh bagaimana tugas dan juga risiko seorang kiper untuk setiap kali menghadapi risiko-risiko di lapangan di mana dia harus mengambil keputusan yang cepat. Balik kali ini penjaga gawang Cecep Supriyatna. Bola kali ini dikuasai oleh George Nyobe. Bertukar posisi dia dengan Wildan Syah. Masih Wildan Syah kali ini menguasai bola. Panjang. Bola mengarah tadi kepada Hilton Morera. Kembali pelanggaran terjadi. Ya, ini ada kita lihat bagaimana aksi dari Hilton Morera. Ya memang selalu dengan aksinya. Kita lihat. Maman. Kawal ketat oleh Bruno Kasmir. Hilton Morera. Dua pelatih, Jaya Hartono dan juga Robi Darwis. Diamankan oleh Supriyadi. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, Supriyadi ini termasuk pemain yang serba bisa. Ketika menghadapi Persija dia ditempatkan sebagai double stopper dengan Sinar Sulaiman. Tapi kali ini dia kembali menjadi bek kiri karena untuk mengantisipasi crossing yang sering kali dilakukan oleh Gilang Angga. Peluang dan sebuah gol! Hilton Morera kembali mencetak gol yang berubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Persita Tangerang. Yang kita lihat tadi bagaimana bola seperti menghampiri kaki
Ricky Hilton dan yang dengan mudah melakukan tendangan setengah volley yang keras yang sulit dijangkau oleh Wawan. Memang ini keberuntungan yang luar biasa bagi Hilton. Dia sabar. Kita lihat bagaimana bola liar memantul dari kepala Sunar jatuh persis ke arah tepat untuk melakukan tendangan bicycle kick, maka jebollah gawang Wawan kali ini. Iya, kalau seperti tadi saya katakan di awal babak pertama ini bahwa jika Persita tidak bisa membenahi diskoordinasi di lini pertahanan mereka, maka gol hanya tinggal menunggu waktu. Dan kali ini kembali memang dibuktikan secara nyata bagaimana Sunar Sulaiman tidak bisa dengan bagus dan sempurna melakukan clearance sehingga akhirnya bola jatuh ke kaki dari Hilton dan tanpa ampun dia langsung menghukum. Inilah sebuah bukti konkret bagaimana Persita harus banyak berbenah lagi di lini pertahanan mereka menghadapi gelombang serangan Persib yang sekarang boleh dibilang tampil dengan 3 striker sekaligus, Hilton, Bastos, dan juga Gonzales. Gol yang ke-10 bagi Hilton Morera dalam memperkuat Persib Bandung di musim ini. Menjadi pemain tersubur bagi Persib Bandung musim ini. Selain tentunya adalah Christian El Loco Gonzales yang sudah mencetak 18 gol, tetapi 14 golnya diberikan untuk Persik Kediri. Kembali kali ini Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Dorong saja berikan kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Rafa Bastos. Ya, Haryono. Kembali Haryono. Hilton Morera. Eka Ramdhani. Cukup baik kali ini kerjasama dari para pemain Persib Bandung. Masih Hilton Morera. Dibaik-baiki oleh Sunar Sulaiman. Datang kembali kali ini Atep dengan bola efeknya. Ada Bruno Kasmir. Adolfo Sosa. Duel dengan Wildan Syah. Masih kali ini Adolfo Sosa. Cukup baik Adolfo Sosa. Berusaha masuk dalam kotak penalti. Masih Adolfo Sosa. Dikawal oleh Nova Arianto. Masih Adolfo Sosa. Ya, bola tidak dikuasai oleh Haryono. Sangat sulit bertarung sendirian Michel Adolfo Sosa. Umpan daerah diberikan ke gawang Wawan Hendrawan. Kita lihat bagaimana konsentrasi para pemain Persita lebih banyak mengawal pertahanan sehingga ketika Adolfo Sosa mendapat bola, praktis para pemain Persita lainnya terlambat dalam melakukan supporting. Dan ini yang menyulitkan bagi Persita untuk bisa membuka peluang karena Adolfo praktis mendapat kepungan yang sangat ketat dari para pemain belakang Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran dari Christian Bekatal terhadap Eka Ramdhani. Ya, sementara sebelum jatuh Eka sempat menghempangkan tangannya ke muka Nicholas atau Bekatal. Nova Arianto. Walaupun telah unggul, kita lihat para pemain dari Persib Bandung masih terus mempertahankan temponya. Ya, pelan-pelan berusaha untuk menusuk pertahanan dari Persita Tangerang. Seperti Persita Tangerang masih berusaha untuk keluar dari tekanan para pemain Persib Bandung, terutama dari sektor lapangan tengah yang tampaknya memang masih dikuasai oleh para pemain dari Persib Bandung. Ya, memang kita lihat bagaimana tidak mampunya Persita Tangerang memanfaatkan absennya 2 pilar Persib Bandung di lini tengah, Maman dan Kabanyas. Ini memang justru cukup mengundang pertanyaan kita karena memang justru itu lini keunggulan yang bagi Persita harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bruno Kasmir kali ini menguasai bola. Masih Bruno Kasmir. Langsung saja Bruno Kasmir berikan umpan kepada Christian Bekatal. Ya, masih Christian Bekatal. Dorong saja kali ini Ilian Hontong. Berikan ke sektor sebelah kanan kepada Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Keras sekali dan sebuah penyelamatan yang sangat luar biasa dari Cecep Supriyatna. Ya, ini yang saya katakan tadi, hampir semua pemain, apalagi Cucu yang merupakan mantan pemain Persib, tahu betul ini adalah penjaga gawang kelas 2 di Persib Bandung. Sehingga kita lihat 3 kali tercatat pemain-pemain Persita melakukan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Bruno Kasmir tadi. Jose Jobe langsung saja buang bola. Ya, ini juga tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh Jaya Hartono di lini belakang. Bagaimana mereka sepertinya lebih mengacu pada pola pertahanan zonal
sehingga tidak pengawalan pemain kecuali ketika para pemain lawan sudah masuk ke kotak 16, sehingga membuat gelandang-gelandang Persita seperti yang tadi kita lihat sudah ada 2 kali dan terakhir adalah Cucu mendapatkan kesempatan terbuka untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Saya kira ada sedikit underestimate tampaknya para pemain belakang Persib terhadap Persita Tangerang. Ini yang saya kira harus hati-hati karena bisa saja dengan keadaan seperti sekarang tiba-tiba Persita bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan dan situasi mungkin akan berubah. Cucu Hidayat kembali melakukan sebuah tendangan, kali ini ada peluang tentunya dan kembali sebuah gol. Supriyadi, pemain menempati posisi bek kiri, berhasil menyamakan kedudukan menjadi skor 1-1 Persita Tangerang atas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, baru saja tadi dibicarakan bahwa bagaimana Persita bisa saja membuat kejutan dan kali ini langsung dijawab kontan oleh Supriyadi lewat set piece dan dia dengan mudah tanpa terkawal melakukan sundulan yang sangat tajam, umpan dari Cucu Hidayat dan juga tentu saja memiliki misi pribadi membuktikan pada publik Bandung bahwa ia masih memiliki sisa kejayaannya dan kali ini bekerjasama berkolaborasi dengan Supriyadi yang tanpa terkawal melakukan sundulan yang sulit untuk dijangkau karena memantul ke tanah. Luar biasa pemain serba bisa ini. Sebuah kredit poin yang patut diberikan kepada juga pelatih Zainal Abidin. Ya memang kita lihat tadi bagaimana sejak menit pertama ambisi yang begitu besar diperlihatkan oleh Cucu. Seperti ada motivasi pribadi untuk menunjukkan ke rakyat Bandung, ke pendukung Persib bahwa dia cukup sayang untuk dibuang oleh Persib. Sebuah tendangan dari Christian Bekatal masih melebar dari gawang Wawan Hendrawan. Dan ini juga membuktikan bahwa ketidakhadiran Maman Abdurrahman dirasakan setelah gol ini terjadi. Karena itu merupakan bola set piece dan biasanya Maman di sana selalu siap untuk mengantisipasi bola-bola crossing. Namun ketidakhadiran Maman terbukti dimanfaatkan betul oleh Supriyadi kali ini dengan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Rafa Bastos kali, umpan tadi masih kepada Hilton Moreira, dibaca oleh Bruno Kasmir. Supriyadi, ya, tampak para pemain dari Persita Tangerang seperti mendapatkan angin kedua, berusaha untuk keluar, menekan para pemain dari Persib Bandung. Michel Adolfo Sosa, pelanggaran jelas terlihat dia, mengganjal Fafa Arianto. Ya, kartu kuning dikeluarkan lewat Setiono kali ini kepada Michel Adolfo Sosa. Ya ini hal yang sia-sia yang dilakukan oleh Adolfo Sosa. Dia mendapat kartu kuning di darah. Ya kita lihat bagaimana memang mestinya layak mendapat kartu kuning. Keputusan yang tepat dari wasit. Memang bola sudah jauh. Dia menabrakkan kakinya dan memang tidak jelas apa manfaatnya dia mendapat kartu kuning di daerah yang tidak menentukan seperti ini. Aryono dorong kembali kepada Atep. Atep berikan bola kepada Hilton Moreira dan kembali sebuah peluang Hilton Moreira. Dan berhasil diamankan kali ini menjaga Wawan Hendrawan. Ya memang belum terlihat padu 3 pemain asing di lini depan dari Persib. Memang karena mereka jarang main sebagai satu garis di lini depan. Ini membuat sulit. Kita lihat bagaimana Hilton melakukan assist atau umpan-umpan yang bagus kepada Bastos dan Gonzales yang sudah menunggu di kotak penalti. Dan menariknya kecenderungan Hilton ketika mendapatkan bola dari sayap, dia langsung menusuk ke gawang. Ini agak unik sekali, padahal ada pemain-pemain lain seperti Gonzales dan juga Bastos yang sebetulnya menunggu di tiang jauh. Itu yang kita katakan tadi, memang salah satu kelemahan dari Hilton adalah egoismenya lebih besar daripada bermain sebagai tim. Ini yang memang jadi kendala buat Hilton ketika dia ditaruh sebagai striker. Dalam hal ini dia lebih ditarik ke arah kiri. Balik kali ini para pemain dari Persib Bandung. Nova Arianto. Ya, berhasil rebut oleh Nicholas Joni. Kembali Cucu Hidayat. Pemain yang memberikan sebuah assist kepada Supriyadi untuk menyamakan kedudukan. Bruno Kasmir. Agung. Sebuah aksi dari Julian Hontong tadi dibaca oleh George Ceknyobe. Wildan Syah kepada Atep. Masih ada Sunar Sulaiman. Masih Sunar Sulaiman. Berikan kali ini bola pada Michel Adolfo Sosa. Dan ada Fafa Arianto. Masih Nova Arianto. Back heel dia.
Eka Ramdhani. Haryono kembali. Dorong saja pelan. Rafa Bastos yang dituju. Ada Supriyadi. Kali ini bola kepada Sunar Sulaiman. Dorong saja. Julian Hontong kepada Maman. Cucu Hidayat. Nicholas Joni. Masih Nicholas Joni. Dorong kembali. Berani para pemain dari Persita Tangerang melakukan permainan bola dari kaki ke kaki. Ya ini dampak dari kepercayaan diri anak-anak Persib yang ya kita lihat bagaimana ini yang saya katakan tadi bahwa Cucu maupun Julian Hontong melakukan tembakan itu karena dia tahu kelas dari seorang Cecep. Memang cukup menarik jika kita perhatikan bagaimana Persib selalu memasang Cecep jika Persib bermain malam hari. Ya. Sebuah tendangan spekulasi dari Supriyadi tadi. Memang perlu digarisbawahi bahwa siapapun jaga gawang Persib kali ini, entah itu Cecep ataupun yang lain, memang sudah menjadi momok barangkali ya bagi pertahanan mereka sendiri. Karena seringkali bola-bola mudah menjadi gol. Seperti menjadi pekerjaan rumah tentu bagi tim pelatih untuk bisa di masa datang menemukan kiper yang lebih menjanjikan di pertahanan mereka agar terasa aman. Ya, dan kesalahan seperti itu memang terlihat sangat kecil. Tapi dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan lini belakang dalam mengawal pertahanan. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat tadi bagaimana Haryono tadi melakukan sebuah tendangan yang mengenai badan dan juga perut. Kita belum lihat siapakah pemain tersebut. Maman seperti Ya, tampaknya Maman, mengenai perut dari Maman, sebuah tendangan yang memang dilakukan oleh Haryono dan memang tanpa disengaja. Ladia Haryono, pemain yang memang disebut-sebut sebagai the rising star di kancah persepak bola Indonesia, terutama untuk posisi gelandang bertahan. Ya, ada salah satu keistimewaan Haryono kalau kita perhatikan dari menit pertama. Dia tidak pernah tidak melakukan tembakan ketika memiliki kesempatan. Dia sepertinya memang diandalkan, memiliki cannonball yang bagus. Balik kali ini, para pemain dari Persita Tangerang. Michel Adolfo Sosa kepada Julian Hontong. Masih Julian Hontong kali ini. Sebuah peluang dan baik sih juga tendangan salto dari Julian Hontong. Sebelum menemui sasaran. Tadi kita lihat bagaimana sekilas sebenarnya bahwa Cecep sempat maju sedikit, kemudian dia ragu mundur lagi ke belakang. Ini yang saya kira keputusan yang sangat membahayakan gawang Persib. Idealnya seorang kiper ketika dia memutuskan untuk keluar dari sarang, maka dia harus dapat bola, atau paling tidak lawan kehilangan bola. Tapi tadi kita lihat bagaimana dengan cycle kick-nya, hampir saja kalau bola itu persis mengarah gawang, sulit bagi Cecep untuk kembali mundur untuk menyelamatkan gawangnya. Balik kali ini tekanan yang akan dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma kita lihat. Maman berusaha menutup pergerakan dari Haryono. Kita lihat bagaimana memang Maman mendapatkan tugas mengawal Haryono. Pemain yang selalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Memberikan umpan kepada Rafa Bastos. Hilton Moreira. Ya, kembali pelanggaran terjadi kali ini. Agung melakukan pelanggaran terhadap Hilton Moreira. Wow, cukup tinggi kaki dari Agung. Nah, kali ada tendangan bebas bagi Persib Bandung. Sebuah tendangan yang cukup baik, masih berada di atas misar dari Wawan Hendrawan. Kita lihat bagaimana Eka Ramdhani, sebuah tendangan yang cukup keras dan terarah, tapi masih berada di atas mistar. Ya, praktis untuk menghadapi tendangan-tendangan bebas ataupun set piece seperti ini. Tidak ada lain, Eka menjadi andalan setelah tidak ada lagi tandemnya Kabanyas. Ini juga menjadi sebuah problem tersendiri. Ya, kalau kita perhatikan di sini bagaimana anak-anak Tangerang, anak-anak pendekar Cisadane bisa bermain dengan leluasa. Karena memang Persib terlihat overestimate, artinya underestimate terhadap lini tengah dari Persita. Kita lihat bagaimana Persib juga bermain pelan,
bermain lamban, melakukan delay playing sehingga anak-anak Persita bisa melakukan serangan-serangan berbahaya lewat aksi individu yang dimiliki oleh Christian Pakatal dan Adolfo di sini. Ya sepertinya Persib sudah mulai berpikir, Bung Bari, bagaimana ternyata Persita pun bisa menjawab reaksi dari ketinggalan gol tadi sehingga para pemain Persib lebih berhati-hati lagi dalam merangkai serangan. Ya, tapi kalau kita perhatikan di sini bagaimana Persib tidak melakukan pressure Ya, pada betul. saat lini tengah dari Persita membawa bola sehingga terjadi momen-momen seperti ini yang berbahaya. Mereka lebih turun menunggu seolah terlalu percaya diri dan ini akibatnya bisa fatal karena lini depan Persita memiliki pemain yang punya kecepatan individu yang bagus. Christian Pakatal kali ini bagi Persita Tangerang. Kembali sebuah tendangan spekulasi. Untuk yang keberapa kalinya para pemain dari Persita Tangerang mencoba Cecep Supriyatna. Ya, kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto dimasukkan untuk menggantikan peran dari Rafa Bastos. Apa yang terjadi pergantian di babak pertama? Ya, ini mungkin menjawab pernyataan kita tadi bahwa memang 3 striker asing ini berkali-kali diturunkan secara bersamaan, tidak dalam performa yang bagus. Memang harus dilakukan keputusan untuk mengeluarkan salah satu dan kali ini Bastos yang bukan pemain yang dibawa oleh Jaya Hartono dari Deltras yang harus dikeluarkan. Saya kira Jaya ingin mencoba varian baru karena 3 striker asing tadi tidak bisa tampil optimal. Barangkali dengan masukan Erlangga, kolaborasi dan juga komposisi permainan ataupun diagonal pas di depan dari Persib ini bisa lebih punya dimensi lain, dimensi berbeda dibanding kalau tetap mempertahankan 3 striker asing tadi, Bastos, Gonzales, dan juga Hilton Moreira. Julian Hontong kali ini. Michel Adolfo Sousa, masih Michel Adolfo Sousa. Kita lihat Julian Hontong tadi agak sedikit kecewa karena dia sudah berlari untuk menerima umpan dari Michel Adolfo Sousa. Wildan Syah kali ini menguasai bola. Ya, masih telah menuju peluit. Agung kita lihat lakukan sebuah aksinya untuk memberikan sebuah perlawanan kepada Erlangga Sucipto, sebuah dorongan dari Erlangga Sucipto. Tendangan bebas kali yang akan dilakukan oleh Supriyadi. Dengan kaki kanan, berikan bola tadi pada Cucu Hidayat. Ada Atep. Masih kita lihat ada pemain Persib Bandung, umpan-umpan panjang kali ini mengenai kepala tadi dari Christian Aloko Gonzales. Hilton Moreira kali ini, masih Hilton Moreira cukup baik. Harus dihentikan, kita lihat bagaimana Hilton Moreira. Ya, betul. Saya kira bagus sekali upaya dari Bruno Kasmir untuk bisa mematahkan apapun caranya. Ini merupakan sebuah peluang tentu saja bagi Persib jika saja Hilton bisa masuk ke kotak penalti. Karena itu Bruno Kasmir mengambil inisiatif meski harus dibayar dengan pelanggaran. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Kita saksikan bagaimana Eka Ramdhani bersiap-siap untuk memberikan umpan. Ada Christian Aloko Gonzales, ada Nova Arianto, dan juga Hilton Moreira. Agung kita lihat terus memberikan pengawalan kepada Christian Aloko Gonzales. Sudah lakukan mengarah ke gawang dan penyelamatan yang sangat baik dari Wawan Hendrawan. Ya, kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan Eka. Ini memang salah satu kelebihan dari seorang Eka. Yang kita tahu dari posisi seperti itu adalah milik Eka. Dan posisi sebaliknya milik Kabanya selama ini. Ini salah satu keunggulan dari Persib selama ini. Banyak terjadi gol tercipta dari set piece bola mati seperti itu. Ya, tapi memang kalau kita perhatikan ada keunggulan Persib yang tidak terlihat hingga menit ke-38. Kita tahu ada Eka, ada Atep yang biasa memberikan crossing-crossing ke kotak penalti yang justru hingga detik ini belum terlihat. Justru serangan Persib lebih banyak dari lini tengah atau dari sisi sayap tapi langsung menerobos masuk. Padahal mereka punya kemampuan, punya pemain yang memiliki kemampuan dengan umpan-umpan crossing yang bagus.
Ya, kita lihat bagaimana para bobotoh cilik terus bersemangat. Christian Bekatal harus membantu pertahanan. Maman, Supriyadi dengan Haryono. Nicholas Joni. Serangan kali ini melalui Cucu Hidayat kepada Julian Hontong. Sebuah counter attack yang cukup cepat dari para pemain dari Persita Tangerang. Masih Julian Hontong kali ini. Julian Hontong. Masih Julian Hontong. Julian Hontong kita lihat berusaha untuk mengirim bola. Sayang ya, sebuah rangkaian fast break yang sangat baik sebetulnya tadi diawali oleh para pemain Persita, namun Julian Hontong terlalu ambisius, terlalu memaksakan diri untuk melewati Nyek Nyobe. Padahal para pemain yang lain seperti Adolfo Sousa dan juga Christian Bekatal sudah bersiap di sisi yang berbeda untuk menyongsong umpan Julian Hontong. Atau boleh buat bola akhirnya bisa dikuasai lagi oleh para pemain Persib. Ya, menyambung ke pembicaraan dari Bung Bari, memang tidak terlihat bola-bola crossing yang biasanya menjadi ciri khas para pemain Persib. Kita lihat Gilang Angga yang biasanya rajin menyumbang crossing, kali ini juga terasa seret dalam memberikan umpan, termasuk juga Atep. Gilang Angga kali ini masih kepada Hilton Morera, diamankan saja oleh Cucu Hidayat. Masih dengan siapa pojok bagi Persib Bandung. Langsung saja dilakukan cepat kali ini. Para pemain Atep langsung kirim dalam kotak penalti. Dan sebuah sundulan tadi dari Christian El Loco Gonzalez. Ya, baru saja kita bahas bahwa umpan-umpan seperti ini yang menjadi keunggulan Persib, dan ketika muncul 2 kali beruntun, kita lihat bagaimana pressure sudah begitu ketat terhadap lini belakang dari Persita. Ini yang memang harus dilakukan lini depan dari Persib untuk memenangkan pertarungan malam ini. Eka Ramdhani memberikan umpan datar. Michel Adolfo Sousa. Ya, kita lihat bagaimana kali ini Michel Adolfo Sousa. Kita lihat barusan bagaimana Adolfo memang tidak melakukan pelanggaran. Bola ke dalam. Bola menuju kepada Erlangga Sucipto. Bola ke dalam kembali kali ini Gilang Angga Kusuma bersiap-siap. Dorong saja kembali kepada Erlangga Sucipto. Erlangga Sucipto umpan ke dalam kotak penalti. Wow, ada Atep yang dituju. Ada Bruno Kasmir yang saja melakukan sebuah clearance atau juga menyapu bola dari dalam kotak penalti. George Signobi. Ada Maman, Hilton Morera. Terlalu deras, umpan menuju kepada El Loco Gonzalez. Ini memang berbeda sekali, tanpa Kabanyas. Tidak ada yang memanjakan striker-striker dari Persib kali ini. Wawan Hendrawan. Langsung saja Wawan Hendrawan ngirim bola. Ada George Niknyobi. Hilton Morera yang dituju. Sunar Sulaiman. Bruno Kasmir kali ini. Pelanggaran terjadi dari George Niknyobi. Julian Hontong. Tendangan bebas. Masih ada Supriyadi. Umpan kali ini Supriyadi. Wildan Syah tadi. Michel Adolfo Sousa. Atep. Eka Ramdhani. Pelanggaran memang. Nicholas Joni. Kita lihat. Ya, cukup baik sekali apa yang dilakukan oleh Nicholas Jones sepanjang babak pertama ini. Tampil begitu mobile dan begitu berani dalam mengambil keputusan, memutus alur serangan Persib meski harus melalui tackling-tackling yang cukup membahayakan. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Atep. George Niknyobi. Fafa Arianto. Eka Ramdhani tadi yang dituju.
Kembali lagi George Ignobi. Hilton Morera kali ini berhasil merebut bola. Masih Hilton Morera, kita lihat. Sebuah peluang dan sebuah gol! Kerjasama yang apik dari Hilton Morera dan juga Eka Ramdhani membuat kedudukan menjadi 2-1. Persib Bandung unggul atas Persita Tangerang. Ya, kita lihat bagaimana ketika Hilton tidak egois. Kali ini dia begitu sabar melakukan umpan tarik, dan disinilah kita lihat bagaimana Eka langsung memanfaatkan gol yang menurut saya memang cukup bagus. Gol kedua yang cukup bagus. Kita lihat bagaimana Eka juga menempatkan bola dengan tepat. Bermula dari umpan, Eloko mengangkat kaki agar bola tepat jatuh ke kaki Eka, dan Eka menempatkannya dengan mudah memperdayai penjaga gawang Wawan. Ya, lepas dari itu juga kita harus lihat bahwa diawali oleh kesalahan pemain belakang Persita Tangerang dalam memberikan passing yang akhirnya jatuh ke tangan Hilton Morera, hingga akhirnya berujung pada hukuman bagi Persita Tangerang. Meski terlihat bagaimana kontribusi dari Hilton tadi begitu baik sekali, unselfish, memberikan umpan crossing. Sebuah peluang dari Persita Tangerang tadi. Ya, ada dua momen bagus tadi. Kita lihat bagaimana Hilton tidak lagi egois, juga bagaimana Eloko tidak serakah. Dia tahu, dia melihat, dia melirik Eka sedang berlari, dan itu membuat tercipta gol yang cukup bagus menurut saya. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Haryono, memasuki waktu tambahan di babak pertama duel di Jarum Indonesia Super League. Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung. Dan kali ini ada George Ignobi. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Masih George Ignobi. Langsung saja berikan panjang, George Ignobi. Dibayang oleh Bruno Kasmir. Kita lihat Hilton Morera meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Wasit Setiono. Kembali lebaran ke dalam. Atep kepada George Ignobi. Dan wasit Setiono meniupkan peluitnya, menandakan akhir dari babak pertama. Tuan rumah tertinggal 1-2 dari Persib Bandung. Wasit Setiono. Inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Sijal Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Para pemain dari Persib Bandung kali ini kembali coba melakukan sebuah tekanan. Gilang Kusuma. Kembali Hilton Morera. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kali ini Gilang Angga Kusuma. Masih hampir sama dengan pola yang diterapkan di babak pertama. Kedua tim masih bermain sangat pelan. Belum meningkatkan tempo permainan. Nicholas Joni. Kembali lagi kita lihat bagaimana Maman berusaha untuk melewati Atep. Masih Atep kali ini. Arianto. Kembali sebuah serangan. Bisa dikejar oleh Christian Eloko Gonzalez. Awedor telah mengangkat bendera. Christian Eloko Gonzalez telah berada dalam posisi offside. Kembali pelanggaran terjadi. Maman. Haryono. Masih bermain sangat pelan ada pemain dari kedua tim ini. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua belah pihak.
kembali sebuah tendangan dan sebuah 2 kali, 3 kali dan akhirnya sebuah gol. Hilton Moreira mencetak gol yang kedua di malam hari ini setelah 2 kali membentur tiang dan misar gawang. Ya, kita lihat gol yang sangat menarik, gol yang cukup menegangkan. Sekian detik rasanya Boboto sempat menahan napas. Kita lihat bagaimana dimulai dari kemampuan Eloko, insting yang bagus menembak, membentur gawang. Demikian juga dengan Hilton Moreira yang memantulkan bola ke tanah. Dan kali ini dia dengan tenang melakukan free header, menjebol gawang Wawan. Kembali Persib unggul menjadi 1-3 kali ini. Semua sisi dari gawang dikenai tadi, dari sektor tiang sebelah kiri dan juga tiang sebelah kanan juga misar dan akhirnya merubah kedudukan menjadi 1-3. Persib Bandung unggul atas Persita Tangerang lewat 2 gol dari Hilton Moreira dan juga Eka Ramdhani. Ya, memang cukup menarik gol ini. Ibarat orang main biliar, Bu Redra, bagaimana 3 kali memantul baru dengan tenang Hilton melakukan heading untuk mencetak gol kedua atau ketiga buat Persib. Atep kita lihat tadi bagaimana Hilton Moreira sudah sangat kosong berada di sektor sebelah kanan. Julian Hontong, Adolfo Sosa, Supriyadi kali ini yang menguasai bola. Seperti tadi memberikan umpan, masih Supriyadi. Kita lihat Supriyadi, panjang saja. Cucu Hidayat masuk dalam kotak penalti. Masih Cucu Hidayat, sebuah tendangan kembali yang sangat baik dari Cucu Hidayat. Masih belum menemui sasaran kali ini. Ya, ini momen-momen yang sempat kita khawatirkan bagaimana peluang yang dimiliki lini depan dari Persita karena atau akibat dari anggap remehnya lini belakang. Kita lihat bagaimana Cucu dengan leluasa menguasai bola, dia mengcapping dan memiliki peluang yang bagus. Sayang tembakannya masih di atas mistar dari Cecep. Jose Gyobe. Aryono kali ini. Handball. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Siap-siap dilakukan oleh Cucu Hidayat. Pelan saya Cucu Hidayat berikan kepada Nicholas Jone. Erlangga Sucipto kali ini menguasai bola. Masih Erlangga Sucipto. Pelanggaran terjadi. Pelanggaran dilakukan oleh Nicholas Jone terhadap Erlangga Sucipto. Kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto. Kembali kali ini peluang. Masih berhasil dipotong bola oleh Wawan Hendrawan. Ya, memang kali ini Wawan bisa mengantisipasi dengan baik. Kita lihat bagaimana bola terukur, dia potong dan selamatlah gawang Persita kali ini. Nicholas Jone. Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal. Eka Ramdhani kali ini berikan bola maksudnya kepada Erlangga Sucipto. Telah berada dalam posisi offside. AW2 Suwadi Yunus. Boboto tentunya menyambut gol dari Hilton Moreira. Bandung yang terus berusaha untuk mempertahankan rekor mereka, tak terkalahkan dalam 15 kali pertandingan terakhir. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir mereka juga selalu mencetak gol dan juga memenangkan pertandingan. Di mana mereka berhasil menaklukkan Persiba 2-1, PKT 2-1 dan juga Sriwijaya FC 3-2 lewat salah satu duel terbaik yang ada di Jarum Indonesia Super League musim ini. Kembali umpan yang sangat baik. Masih ada penyelamatan dari Cecep Supriyatna tadi. Umpan yang diberikan kepada Adolfo Sosa. Ya, di sini terlihat keputusan yang tepat dilakukan oleh Cecep. Dia tidak berusaha menangkap tapi menepisnya. Supriyadi. Bruno Kasmir tadi. Menghasilkan tendangan gawang saja. Ya,
super sub Imade Adi Wiradi masuk di babak kedua ini, dimasukkan oleh pelatih Zainal Abidin menggantikan Christian Bekatal. Ya memang kita lihat bagaimana Imade merupakan senjata rahasia ketika mencetak 2 gol ke gawang Persijap, dan keputusan yang tepat rasanya dilakukan oleh Zainal memang karena Christian Bekatal nyaris tidak berfungsi, lebih banyak sebagai perusak yang tidak menimbulkan bahaya apa-apa kecuali tembakan langsung dia dari luar kotak penalti di babak pertama tadi. Kedua dengan Adolfo Sosa, Imade Adi Wirahadi. Pemain juga mencetak 5 gol sejauh ini bagi Persita Tangerang dan menjadi top skor sementara bagi Persita Tangerang musim ini. Salah satu pemain yang memang sudah cukup lama bergabung dengan Persita Tangerang dari era Beni Dolo sampai dengan era Agus Suparman dan sekarang adalah era dari Zainal Abidin. Kembali kali ini tekanan melalui Erlangga Sucipto, dibayang-bayangi oleh Bruno Kasmir. Erlangga Sucipto, Haryono, masih Haryono, Wildan Syah tadi, kembali Haryono, Eka Ramdhani, Atep yang dituju, terlalu deras. Tinggal kelamaan permainan, hanya masukkan tendangan gawang saja bagi Persita Tangerang. G. Hartono berdiskusi dengan Robi Darwis. Duet dari pelatih dan pelatih muda. Juga Wawan Hendrawan. Ya, Persita Tangerang adalah sebuah tim yang juga belum meraih kemenangan dalam partai tandang mereka. Mereka telah melakoni 13 partai tandang, belum pernah meraih kemenangan 1 kali pun, 3 kali seri dan 10 kali kekalahan. Hanya mencetak 4 gol dan kemasukan 29 gol dari partai tandang mereka. Ya, walau sesungguhnya tidak jelas batas antara kandang dan tandang karena mereka memang nomaden team. Ini memang salah satu kompetisi yang paling unik mungkin di dunia, di mana begitu banyak tim tidak punya home base namun bisa mengikuti sebuah kompetisi. Kembali lagi, hasil dipatahkan tekanan dari Persita Tangerang, kembali datang serangan. Cucu Hidayat, Adolfo Sosa, masih Adolfo Sosa, ada Wildan Syah, Adolfo Sosa, meliak-liuk dia. Pelanggaran dari Atep memang jelas terlihat terhadap Adolfo Sosa. Kembali kali ini, tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Ya kalau kita lihat tadi bagaimana mestinya Atep layak mendapat kartu kuning karena menjatuhkan atau menendang kaki Adolfo dari belakang. Ini yang membuat Adolfo tadi begitu marah melakukan protes kepada Setiono untuk memberikan kartu kuning. Sebuah penyelamatan tadi, kita lihat bagaimana umpan dari Cucu Hidayat. Haryono, kali ini bola dikuasai oleh Eka Ramdhani. Advantage ini buat Persib Bandung. El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez. El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez. Dan sebuah peluang dan akhirnya sebuah gol. El Loco Gonzalez merubah kedudukan menjadi 4-1. Persib Bandung unggul atas Persita Tangerang. Ya inilah yang membuat dia dijuluki El Loco. Si gila, ini pula gerakan-gerakan ajaib yang membuat dia menjadi 3 kali top skor di kompetisi Indonesia. Kita lihat bagaimana dia dengan tenang bertarung, begitu ketat pressure yang dilakukan Agung terhadap dia. Dan dia memperdaya penjaga gawang dengan mudah. Kita lihat bagaimana El Loco tetap tenang dan menembak. Kita lihat bagaimana dia melakukan capping, menembak ke arah yang kosong. Inilah yang membedakan seorang El Loco dengan penyerang-penyerang lainnya. Gol yang ke-19 bagi El Loco Gonzalez dalam kancah Jarum Indonesia Super League musim ini dan membuatnya menjadi top skor bersama dengan Claude Farfet Ngonajam sementara waktu. Reaksi dari Benz ada Waluyo, Salim Aledrus, Wita Patah dan juga tentunya Tema Mursadat. Ya, kita lihat bagaimana tadi Bartos juga tidak terlihat ada cedera apa-apa di dalam
tubuhnya. Michel Adolfo Sosa tadi. Maksudnya kepada Imade Adi Wirahadi. Balik kali ini Haryono. Gilang Angga Kusuma. Aloko kembali. Inilah dia Christian El Loco Gonzalez, penyerang asal Uruguay. Dalam tayangan lambat berusaha untuk menggapai bola. Bruno Kasmir. Nova Arianto. Masih Hilton Moreira. Dorong saya kepada Gilang Angga Kusuma. Berusaha untuk melewati Agung tadi. Ya, pelanggaran Gilang Angga Kusuma tadi. Melakukan sepakan terhadap Agung. Imade Adi Wirahadi. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani kepada Haryono. Yang memang tidak pernah jauh-jauh dari lapangan tengah Persib Bandung. Selalu ada di sentral permainan. Atep yang mengejar bola. Masih ada Sunar Sulaiman kepada Cucu Hidayat. Haryono. George Nyeknyobe. Haryono kembali. Haryono. Ya, sementara ini di kejauhan bersiap-siap Kerry Yudiono, pemain yang biasa menempati posisi bek kanan dari Persita Tangerang. Ya, 2 gol di babak kedua yang dicetak oleh Persib. Memang 2 gol yang sangat menghibur. Kita lihat bagaimana gol pertama tercipta seperti ala permainan bola biliar. Gol kedua terjadi akibat kelas atau individual skill yang luar biasa dari El Loco. Dan kali ini Michel Adolfo Sosa berhasil mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 2-4. Free header dari Michel Adolfo Sosa yang membuatnya kali ini menjadi pencetak gol kelima bagi Persita Tangerang di musim ini. Ya, ini salah satu yang kita katakan tadi, memang kelemahan terbesar dari Persib kali ini adalah mereka begitu anggap remeh dengan lini depan dari Persita yang kita katakan tadi memiliki kemampuan berbahaya dalam menempatkan diri, mencetak gol, dan ini sudah dibuktikan oleh Adolfo. Begitu bebasnya Adolfo berdiri, ini menunjukkan betapa anggap remehnya lini belakang Persib terhadap pemain-pemain depan dari Persita. Ya, kalau kita lihat tadi bagaimana Nyeknyobe juga tidak begitu ketat dalam mengawal pergerakan Adolfo Sosa yang sudah berada di muka gawang dari Cecep Supriyatna, sehingga Julian Hontong begitu mudah sekali mensasar bola ke tempat Adolfo di mana berdiri. Dan kita bagaimana kepercayaan diri Persita sekarang sudah kembali pulih dengan terus melakukan tekanan. Semoga ini membuat pertandingan semakin seru. Ya, tampaknya kemenangan atau keunggulan 4-1 tadi memang membuat lini belakang dari Persib terlena. Iya. Begitu sudah yakinnya mereka akan memenangkan pertandingan, sehingga hanya dengan duet Adolfo dan sayap kiri dari Persita kita lihat bagaimana mereka memperkecil ketinggalan menjadi 2-4. Bola dikuasai oleh Cecep Supriyatna. Sebuah tendangan pressing dilakukan oleh Maman. Gilang Angga Kusuma kali ini. Nova Arianto. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Kembalikan kepada Gilang Angga Kusuma. Nova Arianto. Sepanjang saja kepada Christian Gonzalez. Eka Ramdhani. George Nyeknyobe. Kali ini adalah Hilton Moreira. Haryono. Pelanggaran terjadi. Ya, ini merupakan jarak-jarak dari George Nyeknyobe, pemain yang terkenal memiliki tendangan cannonball. Kita lihat pelanggaran dari Nicholas Joni terhadap Haryono. Ya, George Nyeknyobe siap-siap melepaskan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti dalam tendangan bebas.
Kita lihat bagaimana Cucu Hidayat, Maman dan juga Imade Adi Wirahadi menjadi pagar dari Wawan Hendrawan. Dan apa yang dilakukan oleh George Nyobe masih berada di atas Mistar. Ya memang sepertinya tidak begitu bergairah Nyek melakukan tendangan kali ini. Kita lihat bagaimana dia tidak melakukan ancang-ancang yang cukup menembak, dan ketika gagal dia dengan enteng membalikkan badan, tidak ada mimik penyesalan. Ya, jangan-jangan dia masih terkesima Bung Berry atas gol Adolfo Sosa tadi yang tidak terkawal oleh dirinya. Haryono kali ini. Masih Haryono. Pada Atep. Masih Atep kita lihat. Kembali lagi kepada Haryono. Eka Ramdhani. Kembali tekanan demi tekanan. Berada posisi offside, Michel Adolfo Sosa. Ya, sangat diharapkan sekali oleh pelatih Zainal Abidin dengan masuknya Imade Wirahadi bisa mengubah peruntungan bagi Persita Tangerang yang sekarang sudah tertinggal 2-4. Kita masih menunggu adakah keajaiban yang kembali dilakukan oleh Imade Wirahadi seperti ketika 2 golnya merobek gawang Persijap Jepara pada pertandingan terakhir mereka yang membuat Persita semakin melambung dengan 3 kemenangan beruntun. Ya, Siswanto juga tampak bersiap-siap. Akankah dia dimasukkan oleh pelatih Jaya Hartono? Ya, kita tahu Siswanto merupakan sayap yang cukup bagus, energik, dan selalu mampu memberikan passing-passing yang terukur ke kotak penalti. Loco Gonzalez yang dituju. Cucu Hidayat kali ini. Berubah arah Cucu Hidayat. Potong saja oleh Nova Arianto. Kerry Yudiono kali ini. Kita lihat bagaimana Kerry Yudiono. Pemain yang sempat memperkuat Persisam Samarinda di ajang divisi utama Liga Indonesia. Supriyadi, Sunar Sulaiman. Belakang kita lihat gawang Wawan Hendrawan. Maman. Ya, pelanggaran. Kita lihat bagaimana Kerry Yudiono melakukan pelanggaran terhadap Hilton Morera. Ya, kita lihat bagaimana sudah terlambat Kerry Yudiono untuk mengintersep bola yang lebih dulu sudah dikuasai oleh Hilton sehingga ia akhirnya menjatuhkan Hilton. Masih untung wasit tidak memberikannya kartu kuning. Kita lihat Hilton tampaknya mengerang kesakitan. Ya, kalau kita perhatikan tadi memang cukup berbahaya yang dilakukan oleh Kerry. Kita lihat bagaimana Kerry menendang kaki dan kebetulan tumpuan kaki kiri Hilton tidak bagus. Ini bisa membuat Hilton mengalami cedera yang cukup lumayan, dan ini akan menjadi kerugian yang besar buat lini depan Persib. Tadi sempat terlihat bagaimana Nova Arianto memberikan isyarat dengan menggulung-gulungkan jari telunjuknya. Apakah ini pertanda bahwa akan ada pergantian pemain? Saya kira memang Jaya Hartono harus lebih memperhatikan kondisi pemain yang praktis saat ini sudah tidak ada lagi waktu jeda. Sehingga ketika sudah memenangkan pertandingan atau merasa sudah aman, sebaiknya pemain penting atau pemain pilar ditarik keluar untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang lain. Di samping juga memberikan masa recovery yang cukup bagi pemain pilar tersebut. Yang bebas kali ini bagi Persita Tangerang. Bruno Kasmir bersiap-siap. Berikan kepada Wawan Hendrawan. Cukup berani kita lihat para pemain dari Persita Tangerang memainkan bola di daerah sendiri. Ya, sebuah keputusan yang saya kira ceroboh dilakukan oleh Bruno Kasmir. Yang akhirnya membuat kesempatan bagi Erlangga mendapatkan peluang untuk merebut bola dan mendapat kesempatan tendangan bebas. Saat ini Persib. Kita lihat Atep berada di depan bola.
Ya, Hilton Moreira digantikan oleh Siswanto. Atep bersiap-siap kali ini. Sebuah pressing dari Atep. Masih berhasil diamankan oleh Wawan Hendrawan. Kita lihat bagaimana ancang-ancang dari Atep. Tendangannya mengarah ke tiang dekat. Serangan melalui Nicholas Joni. Persita Tangerang. Made Adi. Maman. Cucu Hidayat. Kembalikan Maman. Dorong saya kepada Bruno Kasmir. Sebuah kombinasi yang cukup baik sebetulnya diperagakan oleh para pemain Persita. Namun Maman tadi sayang terlalu deras umpannya kepada Bruno Kasmir yang coba melakukan overlapping. Kita lihat bagaimana Atep. Hasil direbut tadi oleh Nicholas Joni. Supriyadi. Fafa Arianto. Kali ini kembali peluang. Masih berhasil direbut. Tekanan tadi, Julian Hontong. Berusaha untuk merebut bola. Masih berhasil direbut tadi oleh Kerry Yudiono. Siswanto. Aryono ke belakang kepada Fafa Arianto. Kali ini adalah Gilang Angga Kusuma. Atep yang kembali ke posisi asalnya sebagai sayap kanan. Nicholas Joni. Masih Nicholas Joni. Imade Adi Wirahadi. Dolfo Souza yang dituju. Ya memang dari sisi materi pemain Persita Tangerang bisa dibilang kalah 2 tingkat dibanding Persib Bandung. Artinya memang skor 2-4 sebuah hasil yang pantas dan mereka bisa mengimbanginya hanya karena bermodalkan semangat yang tinggi anak-anak Tangerang ini. Kerry Yudiono. Kita lihat memang tampak para pemain Persib Bandung tampak begitu santai setelah mereka unggul 4-2. El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez kita lihat. Berikan bola kali ini. Eka Ramdhani masih kembali kepada El Loco Gonzalez. Wildan Syah. Siswanto. Maksudnya tadi Erlangga Sucipto berhasil kembali merebut bola. Masih Erlangga Sucipto. Erlangga Sucipto. Berhasil ditutup tadi oleh Nicholas Joni. Ya, kita lihat bagian ancang-ancang dari Erlangga Sucipto. Iya, tampaknya Erlangga Sucipto menendang kaki dari Nicholas John. Kita lihat bagaimana sehingga dia mengerang kesakitan dan memang ini merupakan sebuah sliding yang sangat berbahaya dilakukan oleh seorang pemain. Agus Salim masuk menggantikan Nicholas Joni. Ya, dengan skor tertinggal 2-4, peran Nicholas Joni sebagai holding midfielder memang sudah tidak begitu maksimal sehingga membuat Jenal memutuskan untuk menambah pemain gelandang untuk menambah lebih tinggi serangan mereka. Ya, Erlangga Sucipto harus ditanduk keluar lapangan. Erlangga merupakan pemain muda yang dibawa oleh Jaya Hartono dari Deltras Sidoarjo. Terjadi perebutan. Agus Salim kita lihat. Tarik menarik dengan Haryono. Ya. Nadia Julian Hontong.
Bruno Kasmir. Cecep Supriyatna meninju bola. Imade Adi. Langsung saja Fafa Arianto. Halau bola. Bruno Kasmir kembali. Supriyadi. Datar. Terlalu jauh kita lihat Supriyadi. Berusaha melakukan sebuah shooting. Ya, sebuah upaya yang sia-sia dilakukan Supriyadi. Dari jarak yang begitu jauh, tidak jelas apakah ia melakukan tendangan langsung atau bermaksud untuk untung-untungan mendapati rekannya di depan, namun kita lihat sendiri bagaimana bola itu menjadi liar dan tidak terkendali. Tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. George Nyeknyobi. Ya, apabila pertandingan ini berlangsung dengan keunggulan bagi Persib Bandung, tentunya Persib Bandung memiliki peluang untuk menggeser Persija Jakarta dari peringkat 4 klasemen Jarum Indonesia Super League. Mereka sejauh ini sama-sama telah meraih 42 poin. Nah, dengan kemenangan ini tentunya Persib Bandung akan mendapatkan 45 poin menggeser Persija Jakarta. Walaupun mereka unggul 2 pertandingan lebih banyak daripada Persija Jakarta. Boboto terus semangat memberikan dukungan kepada Persib Bandung yang tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir. Sebuah rekor yang cukup baik. Kembali kali ini serangan Kerry Yudiono. Atep. George Nyeknyobi. Kembali Atep. Siswanto. Masih Siswanto. Ada Maman. Ya, pelanggaran Siswanto tadi terhadap Julian Hontong. Ya, kita lihat bagaimana Julian Hontong tidak lagi sedeterminan dan juga Spartan seperti babak pertama. Sudah mulai agak kelelahan. Padahal dari posisinya lah sebetulnya Persita bisa banyak mendapatkan kontribusi yang maksimal. Namun kita lihat bagaimana secara keseluruhan juga para pemain Persita sudah mulai kendur. Apakah ini imbas dari kenyataan bahwa mereka sudah tertinggal dengan selisih 2 gol? Ya, barusan Nyek melakukan satu tendangan yang sangat tidak jelas arahnya. Dan hebatnya dia yang marah atas tendangan yang tidak terarah tersebut. Kembali permainan dilanjutkan. Maman kali ini. Langsung saja panjang Maman. Adolfo Sosa dan juga Imade Adi yang dituju. Atep. Eka Ramdhani. Siswanto. Cukup baik Siswanto kali ini. Bola kepada Erlangga Sucipto. Dibayang-bayang oleh Sunar Sulaiman. Ya, 3 pemain dari Persib Bandung. Dan kembali sebuah tendangan dari Siswanto. Ya, sebuah kombinasi yang sangat baik dan inisiatif yang cukup cerdik dari Siswanto. Memberikan umpan kepada Erlangga, kemudian Erlangga memberikan umpan balik kepada Siswanto yang datang dari belakang dan melepaskan tendangan langsung ke arah gawang Wawan. Namun Wawan masih lebih siap dan menghalau bola untuk terciptanya gol kelima Persib. Namun Persib masih mendapatkan keuntungan lewat tendangan pojok ini. Apakah ini akan kembali mengubah hasil? Dan Eloko Gonzalez dibayang-bayang oleh Sunar Sulaiman. Ke tiang jauh, Fafa Arianto. Arif Yono tadi. Kembali Fafa Arianto. Penyelamatan kembali. George Nyeknyobi jauh meninggalkan posnya. Ya, tampaknya wasit Setiono menghentikan pertandingan karena 2 pemain belakang dari Persita kita lihat jatuh atau tertidur di lapangan. Ya, Adolfo Sousa sepertinya mengalami kram. Ya, dalam pertandingan Liga
utama atau liga profesional seperti ini memang cukup menjadi tanda tanya jika ada pemain yang terkena kram. Karena kita tahu persiapan yang matang dari pelatih fisik atau si pemain sendiri itu pasti menghindari kram seperti ini. Sangat jarang kita lihat di kompetisi-kompetisi Primavera atau utama yang lainnya di luar negeri ada pemain yang kram. Ini bisa jadi karena siklus atau masa jadwal pertandingan yang tidak teratur sehingga sulit bagi kita lihat bagaimana di sini Adolfo melakukan pre-header yang bagus. Balik kali ini para pemain dari Persita Tangerang berusaha untuk menekan tetapi masih gagal. Bola lebih dekat kepada George Ignobe dan kali ini diberikan kepada Cecep Supriyatna. Iya, memang kalau kita perhatikan Persita tidak memiliki seorang inspirator di lini tengah, playmaker yang bisa membuat ataupun mengubah dimensi permainan mereka. Maman lebih banyak sebagai whole midfielder, sehingga tidak ada pengumpan-pengumpan dan juga perangkai serangan yang baik, katakanlah seperti Cabañas di kubu Persib. Ini yang menyebutkan Persita ketika mereka tertinggal sulit untuk mengubah kebuntuan. Tidak ada pemain yang bisa mengubah permainan dan menjadi pembeda. Haryono. Sektor sebelah kiri kepada George Ignobe. Masih George Ignobe yang menguasai bola. Maju dia meninggalkan posnya. Atep. Masih Atep. Kembali sebuah kerjasama Atep dan juga Christian El Loco Gonzalez. Ya sebaliknya memang permainan yang ditampilkan anak-anak Maung Bandung ini jauh lebih tidak greget dibanding ketika mereka mengalahkan Sriwijaya, di mana Cabañas berperan begitu bagus sebagai sentral atau pengatur serangan dari Persib. Kita lihat bagaimana anak Persib di sini seperti kehilangan gairah untuk memberikan hiburan yang menarik bagi para bobotoh. Meraih kemenangan dengan permainan cantik. Sebenarnya itu yang diinginkan oleh bobotoh untuk menghangatkan dinginnya suasana kota Soreang pada malam ini. Fafa Arianto dan juga George Ignobe sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini adalah Wildan Syah. Kembali Fafa Arianto yang tampaknya juga tidak begitu siap menerima umpan dari Wildan Syah. Mereka sudah begitu santai. Di sisa 10 menit terakhir duel malam hari ini dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Gilang Angga Pusuma, Sunar Sulaiman, Supriyadi, Bruno Kasmir, Kerry Yudiono, Cucu Hidayat, Imade Adi Wirahadi. Berhasil dikuasai oleh para pemain dari Persib Bandung, Siswanto, pada Gilang Angga Pusuma, Eka Ramdhani kali ini, Erlangga Sucipto, handball tampaknya. Kerry Yudiono. Umpan Kerry Yudiono. Julian Hontong kali ini berusaha mengejar. Masih berhasil dikuasai. Julian Hontong. Ada Suswanto. Pelanggaran terjadi. Tangan bebas kali ini. Ya, beberapa kali kita lihat bagaimana Persita lebih sering melakukan umpan-umpan panjang, direct ball, direct passing ke depan dengan harapan di sana Michael Adolfo Sousa dan juga Imade Wirahadi bisa mengkip bola kemudian memulai permainan dan membuka peluang, tapi kenyataannya memang seringkali mereka kalah berduel dan juga umpan-umpan yang dari para pemain Persita sendiri tidak akurat, tidak menemukan sasaran, ini yang menyulitkan mereka bisa mengembangkan permainan. Itu juga menjadi indikasi bahwa mereka memang tidak memiliki pengatur serangan, pengumpan feeder yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Adolfo sendiri seperti kehilangan kepercayaan diri. Cecep Supriyatna lakukan teknik mengulur waktu. Ya mungkin sekarang Cecep sudah bisa tersenyum, Bung Rendra.
bukan karena ditampil gemilang, tapi karena timnya bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang lawan. Ya, dan kalau kita perhatikan sekilas, bagaimana mayoritas pemain berjalan kaki, ada yang hanya terdiam, kita lihat hanya 1 atau 2 orang yang berlari. Ini contoh kurang bagus dari sebuah kompetisi yang mestinya berlangsung dengan ketat, menarik, dan berjuang dengan sepenuh hati. Erlangga Sucipto, Loco Gonzalez yang dituju, Maman. Kita lihat bagaimana El Loco Gonzalez harus menjemput bola. Inilah dia El Loco Gonzalez. Meminta rekan-rekannya membuka ruang dan juga meminta bola. El Loco Gonzalez kali ini, masih El Loco Gonzalez, kotak penalti El Loco Gonzalez. Sebuah penyelamatan. Bagaimana tadi kita lihat Supriyadi melakukan sliding untuk menutup ruang tembak dari El Loco Gonzalez. Ya, ini kelas yang diperlihatkan oleh El Loco kembali, bagaimana dia berharap bola itu memang dipantulkan ke dia, dan jika tidak deflected kaki oleh Supriyadi sangat berbahaya karena tembakan El Loco sangat akurat. Tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang jauh akan berbahaya jika Supriyadi tidak membuangnya. Sebuah pojok kali ini. Kembali sebuah sundulan yang dilakukan oleh Erlangga Sucipto. Bisa diamankan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Erlangga yang sudah mencetak 2 gol bagi Persib Bandung harus menahan keinginannya untuk menambah pundi-pundi golnya bagi Persib Bandung setelah transfer dari Delta Sidoarjo musim ini. Cecep Supriyatna, Nova Arianto, Siswanto. Kita lihat bagaimana Bruno Kasmir. Haryono. Masih Haryono. Sendiri kali ini Haryono. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh Erlangga Sucipto. Ya, Supriyadi. Masih Supriyadi. Haryono. Atep. Wawan Hendrawan. Kembali tekanan demi tekanan dilakukan oleh para pemain. George Signobi. Masih George Signobi. 5 menit terakhir pertandingan ini. Terlihat kedua tim tampak begitu santai. Ya, saya melihat bagaimana para pemain Persib begitu enak mengalirkan bola dari kaki ke kaki, mengulur waktu, mendelay permainan. Karena memang posisi 2-4 bagi mereka sudah cukup aman. Dan kali ini, giliran pemain belakang Persib yang mengalami kram. Sehingga bola dibuang saja tadi oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna. Wildan tampaknya yang mengalami kram. Nah, dia Wildan Syah. Ya, Fafa Arianto. Ya, sudah 2 pemain Persib mengalami kram. Sebuah pertanyaan besar kepada pelatih, terutama pelatih fisik dari Maung Bandung. Karena sebuah pemandangan yang kurang bagus untuk sebuah tim elit seperti Persib Bandung. Ya, kita lihat inilah dia bagaimana El Loco Gonzalez yang berhasil menambah pundi-pundi golnya. Yang mencetak gol malam hari ini. Membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bersama dengan Claude Farfight Ngonajam dalam daftar top skor. Atep kali ini cukup baik. Atep kerjasama kali ini. El Loco Gonzalez dan Atep. Sebuah tendangan kaki kiri dari Atep masih melebar dari gawang Wawan Hendrawan. Ya, ceritanya akan lain jika Atep memberikan bola yang begitu indah ke El Loco yang sudah meminta. Namun Atep begitu berambisi untuk mencetak gol ke-5 Persib.
Hanya saja tembakannya jauh melenceng di sebelah kanan gawang dari Wawan. Sunar Sulaiman. Belakang dia kepada Wawan Hendrawan. Haryono. Atep. Eka Ramdhani. Kembali kepada Atep. Eka Ramdhani kembali. Atep lagi yang kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Masih Atep. Ya, kerjasama dengan Eka Ramdhani. Umpan kepada El Loco Gonzalez dan El Loco Gonzalez gagal memanfaatkan sebuah peluang emas di muka gawang dari Wawan Hendrawan. Ya, kita lihat bagaimana indahnya set piece dan bagaimana tidak percayanya seorang El Loco gagal mencetak gol kelima Persib yang mestinya begitu mudah, tinggal menaruh bola ke gawang di mana Wawan sudah jatuh. Dan kita lihat bagaimana ekspresi dari El Loco begitu tidak percaya yang mestinya dia mampu melesakkan bola dengan mudah. Gagallah sudah peluang emas di menit-menit akhir ini. Iya, semuanya diawali oleh permainan yang sangat indah 1-2 antara Eka dan juga Atep di tusuk kanan tadi kita lihat. Sehingga semua perhatian pemain belakang Persita tertuju kepada mereka untuk berusaha merebut bola. Dan ketika Atep ataupun Eka lepas dari kawalan itu dan mengirimkan umpan ke Gonzalez, praktis tidak ada lagi pemain yang menempel ketat Gonzalez. Dan sepertinya Gonzalez memilih mencetak gol lebih sulit dibanding mendapatkan peluang yang begitu mudah. Sehingga bola begitu saja keluar dari kesempatan yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk menambah keunggulan. Kembali lagi kali ini peluang dari Persib Bandung. Ada Fafa Arianto. Haryono. Siswanto kali ini. George Jeknobi. Kembali Haryono. Wawan Hendrawan. Sudah memasuki tambahan waktu di babak kedua ini. 2 menit tambahan waktu. Atau juga wasit cadangan Purwanto tadi. Inilah dia Atep. Berikan saja bola tadi Atep kepada Haryono. Kali ini diberikan kepada George Signobi. Masih Atep. Dorong kepada El Loco Gonzalez. Atep kembali, masih Atep. Wow, Erlangga Sucipto salah komunikasi dia tadi dengan El Loco Gonzalez. Masih serangan kali ini. Julian Hontong. Lebih dekat bagi gawang Cecep Supriyatna. Dan inilah dia kita lihat. Wildan Syah. Pelanggaran terjadi. Juga meninggalkan lapangan permainan. Siswanto kepada Atep. Haryono. Sunar Sulaiman. Imade Adi. Masih Imade Adi Wirahadi yang menguasai bola kali ini. Cukup baik Imade Adi. Sangat sulit memang. Siswanto kali ini. Masih Siswanto melakukan soloran. Siswanto kali ini. Umpan kepada Erlangga Sucipto. Sudah berada dalam posisi offside. Pelatih Jaya Hartono. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi Jaya Hartono yang tidak begitu puas walau timnya menang 4-2. Memang secara keseluruhan kita lihat pertandingan ini tidak berjalan dengan kelas yang kita harapkan semula. Bagaimana 3 tim yang begitu beruntun bisa menang, akan mampu menyajikan pertandingan yang bagus. Namun pada malam ini memang sedikit terlihat kurang begitu
menghibur pertandingan yang mereka sajikan. Ya, Atep. Bruno Kasmier dan wasit Setiono meniupkan peluitnya. Dengan hasil ini Persib Bandung berhasil menggeser Persija Jakarta dari peringkat 4 klasemen Jarum Indonesia Super League unggul 4-2 atas Persita Tangerang lewat 2 gol dari Hilton Morera, Eka Ramdhani dan juga Christian El Loco Gonzalez. Sementara 2 gol dari Persita Tangerang dicetak oleh Supriyadi dan juga Adolfo Sosa.